Shalom Sobat Muda di YC, kembali lagi bersama saya Benny Mayor dalam cerita tentang Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik menjaga menyertai setiap kehidupan kita. Teman-teman, hari ini saya ingin sharing tentang satu karakter dan satu ayat dalam firman Tuhan yang sedikit atau banyak, sadar atau tidak sadar, ada di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Teman-teman, garis bawahi kata iri hati. Nah, hari ini kita mau bahas tentang iri hati. Sadar atau tidak sadar, kita suka yang namanya iri hati. Apa sih iri hati itu? Iri hati itu adalah perasaan tidak tenang dan tidak senang melihat kehidupan orang lain yang lebih baik daripada kita. Pernahkah teman-teman merasa? Saya pernah, dan saya menebak kita semuanya pernah. Kita berpikir, kenapa ya kok si A lebih enak hidupnya? Kenapa ya si B kok lebih sukacita? Kok si C lebih enak dan segala macam? Itu perasaan tidak tenang dan perasaan tidak senang yang Alkitab katakan membusukkan tulang kita. Artinya apa? Merugikan diri kita. Bahkan jika kita tidak bisa mengkontrol perasaan iri hati, maka kita juga akan merugikan orang lain, teman-teman. So, hari ini mari kita introspeksi dan kita belajar dari teladan agung Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29, Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan bilang, belajarlah daripadaku, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat di Amsal kembali, pasal 14 ayat 30. Dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tuhan Yesus berkata, jiwamu akan mendapatkan ketenangan jika engkau belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan hati yang tenang itu menyegarkan tubuh kita. So, teman-teman, iri hati bukanlah hanya sebuah kewajaran kita sebagai manusia. Mungkin banyak yang berpikir dan banyak yang berkata, itu kan biasa kok, manusiawilah kita iri hati. Tetapi saya katakan, iri hati bukan hanya sekedar atau sebuah kewajaran kita sebagai manusia. Tetapi lebih daripada itu, iri hati adalah sebuah dosa. Kenapa? Karena iri hati dapat membawa seseorang pada pintu dosa. Iri hati akan membawa seseorang pada pintu kejahatan. Teman-teman coba berpikir dan teman-teman coba lihat faktanya. Orang melakukan kejahatan selalu didasari atau selalu bersumber dari rasa iri hati. Tidak senang, tidak tenang melihat orang lain, kemudian dia berpikir sesuatu sampai akhirnya nekat melakukan sesuatu. Nah, kita mari tarik mundur, akarnya adalah iri hati. Mungkin kita tidak melakukan kejahatan, mungkin kita tidak melakukan satu kejahatan yang besar, tetapi hati-hati dengan rasa iri hati yang adalah celah, yang adalah pintu bagi seseorang menuju kejahatan, pintu seseorang untuk menuju kepada dosa. Oleh sebab itu, mari kita setia pada perkara kecil. Apa itu? Mengkontrol atau mengendalikan perasaan kita, mengendalikan hati kita, terutama mengendalikan rasa iri hati. Kita nggak bisa tolak sih teman-teman. Rasa iri hati itu pasti sesekali muncul dalam hati dan dalam pikiran kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus berpikir kembali. Kita harus mengendalikan perasaan itu. Dan kita kembali melihat teladan agung Tuhan Yesus Kristus yang berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu benarlah apa kata pemazmur yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari sama-sama kita belajar mengendalikan perasaan iri hati, dan kita terus belajar supaya kita tetap setia, senantiasa ada di dekat Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.